Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Nah, kali ini kita akan membicarakan iman dan pendidikan. Bagian ini menjadi satu bagian penting untuk kita pikirkan bersama-sama, mengingat pendidikan sudah mengalami dekadensi yang sangat mengerikan dalam kualitas, khususnya soal moral. Ternyata pendidikan di seantero muka bumi ini, dimanapun, semakin jauh dari keberimanan. Ilmu seakan-akan menjadi Tuhan yang baru. Dia sangat dibanggakan, membuat orang melupakan apa sebetulnya pendidikan. Untuk tujuan apa? Nah, kita akan melihat ini dari perspektif Kristen sekaligus untuk mengingatkan sekolah-sekolah Kristen yang seringkali bukan lagi menjadi sekolah Kristen tetapi sekolah yang berbaju agama Kristen. Sehingga tujuan sekolah makin hari makin tak jelas. Sekolah berubah menjadi sosok industri yang menghasilkan. Sehingga apa yang disebut pelayanan semakin kabur. Segala sesuatu semakin mengerikan. Demikian pula dengan banyak orang tua yang memahami pendidikan hanya sebatas anak mendapatkan ijazah, lulus SD, SMP, SMA, atau universitas supaya mudah untuk mendapat kerja. Bagaimana kita harus melihat semuanya itu? Nah, saudara, mari kita berpikir bersama-sama lewat apa yang dikatakan Alkitab, supaya semua orang-orang tua tahu apa itu pendidikan Kristen, dan tahu bagaimana membenahi anaknya, dan tahu bagaimana menggugat sekolah untuk memberikan masukan supaya sekolah-sekolah Kristen tetap pada jalurnya, ya, tidak terkontaminasi oleh apa yang sedang terjadi dan tidak terperangkap pada jerat yang salah. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 akan merupakan satu basis pemikiran kita. Saya akan berbicara dari sini dalam berbagai sudut, berbagai segi. Ya, lalu kita nanti akan berbicara lagi yang lain-lainnya. Nah, dalam Ulangan pasal 6 4-9 demikian dikatakan oleh Alkitab. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ternyata kalau kita menyelusuri apa yang dikatakan Alkitab sangat menarik. Nun jauh di sana, sebelum amanat agung penginjilan diberikan oleh Tuhan Yesus, ternyata sudah ada amanat agung pendidikan. Menarik ya. Nah, istilah amanat agung sebetulnya tidak ada di Alkitab, tetapi itu mau diberikan bagaimana Tuhan memberikan amanat yang luar biasa. Dan penginjilan itu dianggap sangat agung. Dan semangat ini bertumbuh berkembang pada zaman era Zending atau misionari-misionari bergerak, khususnya dari dataran Eropa ke berbagai tempat, ya, di pelosok dunia ini. Nah, itu kemudian dikenal menjadi amanat agung. Tetapi juga jangan lupa ada amanat agung tentang kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu seperti yang tadi kita baca, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dan juga sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ternyata kita harus melihat juga pendidikan pun masuk dalam amanat yang sangat agung sekali. Karena begitu orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, memasuki tanah perjanjian, mereka sebelum menginjakkan kaki sudah dibekali, yaitu betapa pentingnya sebuah pendidikan. Pendidikan yang dinyatakan sebagai sebuah amanat agung. Haruslah, ya kan? Tekanannya sangat hebat sekali. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jadi dari generasi kepada generasi, pendidikan seharusnya diberikan kepada anak-anak. Pendidikan sebagai amanat agung sangat bisa dipahami. Karena tanpa pendidikan tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini bagi seseorang. Tanpa pendidikan kita tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin kita bisa memahami kehidupan. Tanpa pendidikan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan. Nah, mari kita selusuri sama-sama. Pendidikan sebagai amanat agung yang pertama harus kita pahami adalah Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang terdidik. Tidak ada kata Alkitab di mana orang Kristen tidak membutuhkan pendidikan.
Memang kemunafikan ambivalen seringkali terjadi di dalam gereja. Terlalu banyak misalnya pengkhotbah yang berkata, jangan pakai otak, pakai iman. Lah kalau enggak pakai otak, bagaimana orang mau mikir? Sehingga akhirnya orang diajar untuk takut berpikir. Dan ini menjadi sangat menakutkan tentunya. Karena dalam ketakutan berpikir mengakibatkan adanya kerancuan-kerancuan di dalam kehidupan. Takut berpikir mengakibatkan munculnya prejudis atau prasangka-prasangka buruk terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di seputar kehidupan. Lebih lagi tentunya berburuk sangka terhadap ilmu pengetahuan yang notabene tidak salah selama dia berjalan pada garis kebenaran. Ya, kita sudah membicarakan tentang pengetahuan. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini harus dipahami, pendidikan menjadi amanat agung adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat perlu, yang harus dimiliki, yang harus dipunyai oleh setiap orang Kristen, siapapun dia. Sehingga menjadi hak tiap anak Kristen untuk mendapatkan pendidikan. Perhatikan, ya. Menjadi hak setiap anak-anak Kristen mendapat pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar, pendidikan itu menjadi hak warga negara. Undang-Undang Dasar kita itu muncul tahun 45. Lalu banyak undang-undang di seluruh negeri di muka bumi ini yang mengejawantahkan bahwa pendidikan menjadi bagian yang diperlukan. Maka saya ingin berkata, nun jauh di sana ribuan tahun yang silam, Alkitab sudah mengatakannya. Ajarkanlah, harus kau ajarkan pada anak-anakmu. Karena itu menjadi hak anak-anak Kristen untuk menerima pendidikan. Tidak bisa tidak ada. Nah jadi saudara, betapa pentingnya pendidikan kita bisa melihat dalam bentuk semangat amanat agung. Dan itu menjadi hak anak di dalam semangat amanat agung tadi juga. Sehingga hak anaklah untuk mendapatkan pendidikan Kristen. Dan bersalahlah mereka yang tidak memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Jangan bilang sama saya ya, oh maaf Pak, saya bukan tidak mau, tapi anak saya tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Saya lihat orang tidak punya biaya, saya lebih cenderung bukan biaya yang jadi persoalan. Betul, ada uang tidak cukup. Tapi kalau anak itu dididik dalam ketiadaan, dengan koran bekas, dengan apapun, dan anak itu jadi pintar, bukan kamu udah mencari beasiswa. Ya. Di mana ada usaha selalu ada jalan. Tapi kemudian lebih banyak orang excuse, tidak mau berusaha, cari jalan pintas, cari jalan gampang. Anak disuruh keluar dari sekolah, suruh minta kiri, minta kanan. Akhirnya terjadi penghinaan kepada diri, penghinaan kepada kemanusiaan, termasuk penghinaan kepada kemampuan dan masa depan, mengakibatkan munculnya orang-orang yang sangat mengerikan. Di sisi lain, juga memang ada fakta yang mengenaskan. Anak-anak pintar yang diabaikan, yang tidak diperhatikan. Padahal ada banyak pendidikan-pendidikan Kristen yang harusnya buka telinga, buka mata untuk melihat kenyataan yang ada. Tragisnya, dalam konteks keindonesiaan ini kan pendidikan makin mahal. Pendidikan itu menjadi barang lux. Dan di sisi lain, pendidikan identik dengan uang. Universitas negeri yang punya gengsi. Sekarang bukan soal Anda pintar apa tidak lagi. Anda bisa jalur bebas. Asal bayar sekian, puluhan hingga ratusan juta. Sehingga kadang-kadang menjadi penghinaan kepada nalar, penghinaan kepada ilmu. Menjadi rendah. Padahal di amanat agung pendidikan, Tuhan menetapkan supaya kita harus mengajarkan kepada anak-anak. Bahkan dikatakan ulang berulang, tidak boleh berhentikan begitu. Nanti bagian ini akan kita pikirkan lagi. Tetapi kembali kepada amanat agung tadi, itu menjadi sangat penting pendidikan. Mempunyai peran strategis dalam kehidupan satu bangsa, umat pilihan Tuhan. Itu menjadi basis. Perhatikan. Ya, jadi sehingga orang Israel dalam gambaran sebagai umat Tuhan yang pulang dari Mesir menjadi representasi kehidupan umat Kristen di masa kini. Dimanapun dia ada. Jadi pendidikan sangat penting. Dan celakalah mereka yang berkata-kata jangan pakai otak kalau dalam memikirkan firman Tuhan. Kalau mau pendidikan itu kan pakai otak. Ngapain Tuhan suruh kalau otak tidak perlu? Ngapain Tuhan kasih juga otak? Jadi jangan membuat orang takut berpikir. Dosa besar. Kecuali memang kalau banyak orang malas berpikir, tidak berani berpikir, takut berpikir, tidak mau belajar, lalu bodoh.
supaya orang tetap bodoh, disuruh jangan mikir, amenkan saja apa yang dikatakan. Itu kita sudah menjadikan masa depan gelap bagi kekristenan. Padahal Tuhan memerintahkan supaya anak-anak dididik dengan baik-baik. Nah, saya mengingatkan lagi tadi, itu menjadi hak anak di mana anak harus mendapatkan haknya. Kalau enggak, bagaimana dia hidup? Seperti anak harus mendapatkan hak makan dong dari orang tua yang mau melahirkan dia. Lah kalau orang tua cuma mau melahirkan anak, tidak memberi dia makan, tidak memberi dia susu begitu. Bukankah itu menjadi sebuah tragedi yang sangat mengerikan? Bukankah itu pengabaian dan pembunuhan terhadap jiwa sang anak? Ya. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Oleh karena itu, saudara, di dalam bagian seperti inilah kita melihat pendidikan itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, tetapi di dalam konsep memahami pendidikan, ternyata basis daripada pendidikan adalah iman kepada Kristus. Atau iman kepada Tuhan. Ya. Jadi basis dari pendidikan adalah iman kepada Allah yang sudah membawa engkau keluar dari Mesir. Allah yang sudah membawa engkau masuk dalam tanah perjanjian. Bahasa kita sekarang. Kristus yang sudah menebus dosamu. Kristus yang sudah bangkit untukmu. Wow, luar biasa sekali. Sehingga di dalam hal ini pendidikan Kristen sebagai satu amanat agung, dia harus berbasiskan iman kepada Allah. Saya suka sekali ini. Sehingga tekanan basis kepada firman Allah itu perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Kita tidak boleh terperangkap memikirkan pendidikan yang berbasiskan kepada kemampuan finansial dan alat untuk mengedok keuntungan. Sebetulnya pendidikan tidak layak untuk dijadikan sebuah industri. Itu pelecehan terhadap pendidikan. Ya, tetapi memang itulah yang terjadi di masa kini. Di mana zaman semua diukur dari uang. Sehingga di dalam pendidikan kita sulit menemukan orang-orang yang dalam konteks semangat pengabdian. Tetapi dengan segera kita akan menemukan orang yang dengan semangat industri membuat itu semacam satu kerja yang harus diselesaikan untuk mengejar target, jam mengajar untuk menghasilkan uang. Tidak perlu kita munafik nggak perlu uang. Tidak perlu kita munafik orang nggak perlu kehidupan. Tapi ketika itu mengalahkan panggilan pendidikan, betapa sangat mengerikan. Padahal di sisi lain Tuhan menuntut supaya iman itu berbasiskan iman. Pendidikan itu berbasiskan iman. Ajarkan kepada mereka. Ulang berulang kali. Aku Tuhan. Wow, itu luar biasa. Lalu dia mengatakan apa yang sudah dikerjakannya. Bagaimana dia mengeluarkan orang-orang Israel dari Mesir. Di atas kerangka, di atas semangat seperti itulah pendidikan Kristen ditumbuh kembangkan. Coba pikir sekarang baik-baik. Anak-anak kita pergi sekolah. Sekolahnya Kristen. Sekolah Kristen didirikan. Coba tanya kenapa. Logonya mah, motonya mah, semuanya bagus-bagus. Ya, orang akan memakai kata-kata menarik. Pendidikan untuk Tuhan, iman pengharapan untuk Kristus. Ya. Melayani, bukan dilayani. Dan segala macam moto-moto yang selalu muncul ke permukaan tampak luar biasa. Tapi apakah moto itu menjadi dasar? Dengan segera kita berkata tidak. Kenapa? Akan segera terlihat dalam prakteknya. Bahwa basisnya sebetulnya adalah industri. It's a business. Pure business. Sehingga pendidikan Kristen bukan lagi pendidikan Kristen. Tapi pendidikan yang berbaju Kristen. Ya. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa. Di mana apa yang Tuhan tetapkan di dalam amanat agung pendidikan, tentang pentingnya, tentang hak anak untuk mendapatkannya, dan tentang iman kepada Tuhan sebagai basisnya. Sehingga iman itulah yang diajarkan kepada anak, yang sudah barang tentu itu menjadi motivasi baik guru maupun siswa dalam belajar apapun. Nanti saya akan mengaitkan bagaimana kita sudah pernah mendiskusikan misalnya, bagaimana engkau belajar ilmu pengetahuan ilmu bumi. Bukankah itu dalam kerangka untuk mengerti dan memahami betapa ajaib Tuhan yang menciptakannya? Maka basis iman itu tidak bisa liwat. Ketika engkau membicarakan matematik, ya, yang disebut ilmu pasti itu, betapa engkau akan melihat ada sebuah keteraturan yang luar biasa dalam hidup ini, bukan? Banyak sekali hal yang bisa saudara perhatikan, saudara lihat, dan saudara akan menemukan bagaimana Tuhan ada di dalamnya. Menyatakan percikan
dari cinta kasihnya, hakikatnya, pemeliharaannya terhadap dunia, terhadap manusia di dalam kehidupannya. Itu sebab sekali lagi amat sangat penting pendidikan itu berbasiskan iman dan tidak boleh lari dari sana. Ia harus menjadi visi, ia harus mewarnai misi, dia harus mewarnai filosofi dari pendidikan yang dikerjakan oleh siapapun sebagai seorang percaya, seorang Kristen di tengah-tengah kehidupannya. Pendidikan adalah amanat agung yang harus diperhatikan. Tetapi rupa-rupanya sama seperti nasib pendidikan, penginjilan di dalam amanat agung. Banyak orang Kristen sudah melupakan, rasa tidak penting untuk memberitakan Injil. Itu bukan urusanku. Kata umat, itu urusan Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta bilang, itu bukan urusan gerejaku. Itu urusan paracet saja lembaga-lembaga Kristen. Lalu tidak sedikit akan lembaga Kristen mengatakan, memang itu urusanku. Karena kalau tidak kukerjakan, aku gak dapat uang. Oh, celaka sekali. Mengerikan sekali. Maka sebetulnya kita harus berpikir dengan jujur, menempatkan sesuatu pada proporsinya, pada tempatnya. Berdasarkan ukurannya, kelayakannya. Mari pandang. Pendidikan adalah amanat agung yang Tuhan tetapkan untuk dihormati, yang Tuhan tetapkan untuk diperhatikan, yang Tuhan tetapkan menjadi dasar daripada sebuah kehidupan. Tanpa itu, kehilangan itu, kita sudah habis. Pendidikan tidak lagi mempunyai arah. Pendidikan Kristen akan menjadi bagian yang menambah sampah dunia. Dan itu sangat menakutkan. Ya, itu sebab kalau anak-anak di sekolah Kristen, mereka tahu banyak sekali pelajaran agama, tapi data yang mereka tahu. Apakah dengan serta-merta anak-anak Kristen sekolah di sekolah Kristen, guru Kristen, dari yayasan Kristen, perilakunya Kristen? Belum tentu. Memang anak sekarang jahat-jahat, nakal-nakal. Wah, dengan segera anak yang disalahkan. Oh, dunia sekarang mengerikan Pak, menakutkan. Nah loh, dengan segera dunia disalahkan. Untuk apa kita datang ke dalam dunia ini? Kalau dalam semangat perjanjian lama dikatakan selalu, kamu diciptakan menjadi kepala, bukan ekor. Naik, bukan turun. Yang artinya to be a model, to be a leader. Tapi selalu itu pun dipelesetkan dengan semangat sekedar uang, sekedar kekayaan, tumpukan kepuasan manusiawi. Padahal itu lebih dari sekedar itu. Kalau kita kepala, kita akan memberi arah. Kalau kita kepala, kita akan menentukan langkah. Kalau kita kepala, kita akan menciptakan kemenangan demi kemenangan. Karena kemenangan tergantung kepala. Sebaliknya kekalahan pun sama. Kekacauan pun sama, kekesatan pun sama. Kalau kepala ngawur, ngawur semua. Mestinya itu dong yang dipikirkan. Sehingga kembali lagi kepada pendidikan sebagai amanat agung. Ini kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Kita gairahkan. Sehingga orang tua ketika melihat pendidikan jangan hanya berpikir sekedar bagaimana anak mendapatkan ijazah. Jangan sekedar berpikir bagaimana anak bisa studi. Sehingga kalau ditanya saya bisa jawab anak saya sekolah di mana atau kuliah di mana. Tapi pikirkan, itu sebagai sebuah tanggung jawab yang Tuhan sudah tetapkan pada tiap keluarga. Untuk dipikul oleh tiap keluarga dengan sukarela. Di dalam basis dasar iman percaya kepada Tuhan. Nah ini penting. Ya, nanti saya akan breakdown lagi tentang orang tua. Bagaimana seharusnya sikap secara detail. Sehingga ini kita lihat dulu sebagai overview. Dan guru-guru Kristen pun dituntut untuk melihat itu. Sebagai mandat budaya yang Tuhan percayakan. Sehingga ini bukan sekedar profesi, tapi harusnya jadi profesi. Kalau profesi itu kan, ya apa tugasnya? Oh saya profesinya guru. Tapi kalau profesi itu lain, itu dari kata prophet gitu ya, nabi atau nubuat. Orang yang mengatakan kebenaran. Bukan berdasarkan keinginan dirinya, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Sekolah-sekolah Kristen itu harus memperhatikan bahwa sekolah adalah mandat budaya. Dan mandat pendidikan. Sebagai sebuah amanat agung yang Tuhan tetapkan. Maka dalam amanat agung yang Tuhan tetapkan, ya, untuk pendidikan ini harus diperhatikan. Dan saya sengaja memakai istilah amanat agung untuk mengingatkan betapa pentingnya. Kita selalu mengacu amanat agung sama dengan PI, tapi lupa amanat agung sama dengan juga kasih. Apalagi amanat agung adalah pendidikan. Siapa yang mau tahu itu? Kita terjebak. Kita terlena, kita sudah salah. Ya. Penginjilan akan mengalami hambatan-hambatan kalau umat Tuhan tidak terdidik. Rontok, kita mau cerita apa di dunia? Bisa-bisa kita jadi bahan tertawaan dunia lagi.
Karena itu ayo orang-orang Kristen kita majukan pergumulan ini. Sehingga semua orang mengkoreksi dan memperhatikan diri. Sehingga semua orang bertumbuh untuk menyadari tentang amanat agung yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu pendidikan Kristen. Nah, kiranya ini boleh menstimulan kita, merangsang kita untuk kita mulai memikirkan baik-baik kemana kita mau pergi, kemana kita mau melangkah. Tetapi saya ingin mengingatkan di mana kita berada. Kita sudah berada pada dekade yang sangat mengerikan di seantero bumi ini. Orang pintar bertambah, tetapi liarnya luar biasa. Orang-orang pintar cenderung menjadi ateis, tidak mau percaya Tuhan lagi. Cukup bagi mereka menjadi humanis, berbuat baik ini dan itu. Tapi jangan cerita soal Tuhan, jangan cerita soal keselamatan. Sekolah-sekolah Kristen terus berpacu, tapi sudah kehilangan arah. Kompetisi yang terjadi hanya kebesaran nama, keunggulan-keunggulan pikiran. Tetapi semakin sulit menemukan orang yang beriman. Tragedi sedang terjadi. Karena itu lewat ini saya ingin mengingatkan, menggugah, membangun seluruh umat Tuhan untuk melihat sama-sama betapa pendidikan sebagai amanat agung pendidikan harus diperhatikan, harus disikapi, harus dikritisi. Ayo kita kembali untuk berdiskusi, untuk berpikir, mengapa sih pendidikan harus ada? Ingat, itu karena Tuhan yang perintahkan. Proses belajar mengajar yang harus dikerjakan pada umat yang disebut Israel sebagai sebuah umat yang menjadi representasi orang pilihan di muka bumi. Tugas kita, tanggung jawab kita, mari kita kerjakan sama-sama. Jangan lari, karena kita tidak berhak untuk itu. Lakukan, memang itu kewajiban. Sehingga di atas semuanya nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Nah, biarlah saudaraku yang kekasih ini menjadi bagian kita, panggilan kita dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kita lah. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia. Dan biarlah Dia yang sudah memerintahkan kita untuk menumbuh kembangkan pendidikan. Kita terus bertumbuh di dalam Dia, memuliakan namanya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dengan semangat yang ekstra lebih, dengan karya salib, kiranya boleh menumbuh kembangkan pendidikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan dipermuliakan. Selamat dan terus ikuti supaya kita terus bertumbuh bertambah, menemukan kebenaran sejati. Semoga Anda merasa ada tanggung jawab, entah sebagai orang tua, entah sebagai pendidik, entah sebagai orang yayasan. Kita belajar sama-sama, dan tentunya juga sebagai murid, siswa atau mahasiswa Kristen. Kiranya ini jadi renungan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menuntun, membimbing, mengajar kami dalam kehidupan. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan dalam hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuntun pimpin kami dalam setiap langkah-langkah kami. Kami menyerahkan hidup kami khususnya dalam tanggung jawab akan pendidikan Kristen. Supaya kami memandangnya sebagai amanat agung yang harus kami tunaikan tugas kami di dalamnya. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.